Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya hari ini walaupun cuacanya kurang mendukung ya. Hujan, mudah-mudahan hujannya hujan berkah bagi kita. Nah, akan disiapkan kelasnya, kita berdoa untuk memulai pembelajaran sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan dipimpin oleh Davi. Siap, Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, semangat ya. Nah, harus semangat untuk menjadi generasi penerus, harus semangat ya. Oke. Nah, oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada ini, Ibu mau tanya dulu materi yang sebelumnya yang berhubungan dengan materi kita kan udah belajar kemarin ya, minggu lalu. Ya, masih nggak apa pelajaran minggu lalunya? Nah, ya kemudian, nah ini Bu dapatkan di sini ya. Nah, ada Ibu berikan gambar di. Ada nampak gambarnya nak? Oke, gambar yang pertama itu apa namanya? Terus yang kedua? Ada metanol, etanol, dia jenisnya sama itu, sama-sama alkohol dia jenisnya. Nah sekarang bukannya, tadi kan kamu menyebutkan ada 3 jenisnya ya. Ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Atau elektrolit aja dulu, solid dan non elektrolit. Nah mana diantara ini yang termasuk elektrolit? Nah, tangan, siapa bisa? Dapat minus 1 simulasi. Ya. Garing? Bisa garing? Ya. Apa garing jawabannya? Cuka ya, bagus kita ya. Lihat gambarnya, gambar apa ini? Minum apa? Cairan isotonik. Cairan isotonik, tahu cairan isotonik? Nah, itu kayak Pokaris, Maizol. Pernah minumnya? Biasanya kan orang minumnya tuh kalau habis apa itu? Nah, ini dia ya. Ini manfaatnya kita hubungkan dalam kehidupan kita. Lalu ini ya bisa kita manfaatkan. Salah satu manfaat laboratorium ini adalah untuk sebagai cairan dalam tubuh. Ya. Jadi kita setelah berolahraga kan tubuh ini lemas. Nah, untuk meningkatkan aktivitas sendiri bisa dengan membuat cairannya lakukan isotop. Oke, paham benar? Oke, paham. Jadi sebelum kita mulai, nah untuk menguji kemampuan Anda pada pembelajaran sebelumnya ini, ya kita lakukan pretest ya. Nah, pretest itu dikerjakan pada link Google Form yang sudah diberikan melalui WhatsApp group. Nah, silakan dibuka pada WA grupnya, ya. Nah, sudah terbuka. Sudah terbuka. Mungkin ini jaringan. Nah, ya, silakan buat nama kelas dan jawab. Oke, kita lanjutkan kembali, ya.
Jadi hari ini ada indikator yang akan kita pelajari, ada 2 ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, siapa bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ridwan, silakan. Hasil pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis penyebab kemampuan larutan elektrolit mengantarkan arus listrik. 2. Peserta didik mampu membandingkan larutan elektrolit, senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Oke, kasih ya Kak Ridwan. Oke, paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, itu yang akan kita capai ya. Nah, begitu kalau ada tujuan tentu ada juga penilaian itu ya. Nah, penilaiannya tentu sama, ada penilaian sikap. Jadi observasi kamu yang Ibu amati aktivitas belajarnya bagaimana ya. Aktivitas dalam bertanya, menjawab pertanyaan ya, memperhatikan ya, kemudian berdiskusi di dalam kelompoknya. Kemudian ada pengetahuan, nah itu dari nilai kuis tadi ya, nilai pretestnya, postesnya nanti. Nah kemudian keterampilan dari bagaimana berdiskusinya nanti hasil presentasi kelompoknya. Ya, oke, paham? Nah sebelumnya Ibu beri dulu kamu rangsangan stimulus dalam mengerjakan LKPD tersebut. Nah perhatikan gambar di depan. Ada nampak gambarnya nak? Ada. Nah ini gambar apa ini? Nah ada berapa buah gambarnya? 3. Ya betul. Gambar pertama ini apa itu? Apa keterangannya kamu dapatkan? Nah, kelompok asam. Apa yang menurut kelompok asam pada gambar pertama? Nah, kenapa bisa dikatakan ini non-elektrolit? Oh, gitu ya. Terus ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, sebelum gambar juga ada yang diberikan videonya nanti. Nih, videonya sudah tercatat kan, Pak? Oke, nah sudah paham dengan gambar dan video yang diberikan? Nah, kalau gitu kalau gambar terpikir nggak bagi kamu apa masalah pada gambar dan video yang diberikan? Ya, nah, di sini kamu buat identifikasi masalah. Nah, silakan dipikirkan. Nah, buatkan di RKPD-nya, diskusikan. Diberi waktu 5 menit ya. Kelompok basah. Yang lain mau makan kita bahas kita sampai ya.
NH2SO4. Ini senyawa terlarut kepada pola terdiosiliasi atau terionisasi. Ion H plus CSO4 2-, elektrolit kuat. C6H12O6 kovalent polar, tidak molekul. C6H12O6 non elektrolit. NaCl ionik terdisosiasi. Ion Na plus Cl- elektrolit kuat. CH3COOH kovalent polar, terionisasi. Ion H plus CH3COO molekul CH3COOH, elektrolit lemah. Ca atau OH2 ionik terdiososiasi. Ca2 plus 2OH-, elektrolit kuat. KCl ionik disosiasi. K plus Cl-, elektrolit kuat. HCl kovalent polar, terionisasi. H-, Cl-, elektrolit kuat. NH4OH kovalent polar, ionisasi. NH4 plus OH-, NH4 elektrolit lemah. NH4Cl kovalent polar, terionisasi. NH plus Cl-, elektrolit kuat. CO dalam kurung NH2 kovalent polar, tidak. CO NH2 non elektrolit. Adakah korelasi antara kemampuan terionisasi atau terdisosiasi larutan dengan sifat antara listriknya? Jelaskan. Ionisasi atau elektrolit kuat yang tidak non elektrolit. Spesies apakah yang bertugas mengantarkan listrik pada larutan yang jika tidak ada akan menyebabkan suatu larutan tidak akan mengantarkan listrik? Spesies yang mengantarkan listrik disebut elektrolit. Yang tidak mengantarkan listrik disebut non elektrolit atau tidak terurai. Molekul senyawa terlarut apakah yang dapat mengantarkan listrik dalam larutannya? Yaitu kovalent polar dan ionik. Oke, nah kita simpulkan lagi ya Pak yang sudah proses kita lakukan tadi secara keseluruhan. Siapa bisa menjelaskan, memberikan kesimpulan? Ya, Kak Farel, silakan. Agak cepat lah. Baiklah teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini pembelajaran kita yaitu tentang pembentukan ion-ion di dalam sebuah larutan. Jadi pembentukan ion di dalam larutan itu terbentuk ion positif dan ion negatif yang terbentuk melalui proses disosiasi dan proses ionisasi. Proses disosiasi itu terjadi proses peruraian senyawa ionik menjadi ion-ionnya. Contohnya yaitu NaCl. Dia terdisosiasi, spesiesnya yaitu ion Na plus dan Cl-. Terbentuk jenis larutannya itu elektrolit kuat. Yang kedua yaitu karena proses ionisasi. Proses ionisasi ini terjadi pada molekul senyawa kovalent polar menjadi ion-ionnya. Contohnya yaitu H2SO4. H2SO4 ini terionisasi, spesiesnya yaitu ion H plus dan SO4 2-. Dan terbentuk jenis larutannya itu elektrolit kuat. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kamu sudah kita dapat kesimpulan. Kemudian, nah untuk menguji kemampuan kamu tadi, nah kita latihan kuis. It's time quiz ya. Proses ya. Nah buka kembali linknya pada WA group yang sudah ibu berikan. Silakan. Ya sendiri-sendiri nih kuis. Nah sudah selesai semuanya.
jadi kiranya berarti ada kesempatan ya. Jadi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu minta dulu kita refleksi diri ya, atau tanggapan dari Kak Nana Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, siapa bisa memberikan? Oke, Asla, Kak Asla. Pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menurut saya pelajaran ini saya menyenangkan. Kita bisa menambah wawasan dan bisa mengetahui cara larutan elektrolit menghantarkan listrik dan jenis-jenis larutan yang termasuk elektrolit dan non-elektrolit, dan mengetahui jenis senyawa larut seperti itu polar, ionik, non polar. Apakah larut tersebut terdisosiasi atau terionisasi atau apa spesies yang ada dalam larutan tersebut dan jenis larut Terima kasih ya. Untuk pertemuan berikut, berarti ini pertemuan kita sudah selesai pada hari ini.